hanya Nabi Musa yang mampu. Apalagi melihat Tuhan. Nabi Musa memaksakan diri minta ingin melihat Tuhan. Dengan bahasanya yang galak juga sih, seperti orangnya. Dia katakan, qala rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhanku, cobalah muncul. Coba nampakkan dirimu. Anzur ilaika, supaya aku bisa melihat kamu, melihat engkau. Kata Tuhan jawab, lan tastati'a antarani, tidak bakal mampu engkau melihat aku. Tapi dia maksa. Pokoknya harus bisa lihat supaya aku yakin engkau ada. Ya sudah, kalau begitu, fandur ilal jabali, tataplah gunung itu wahai Musa. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap seperti sedia kala ketika aku tampilkan, ya fasaufa tarani, engkau bakal melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Tuhan itu bertajalli kepada gunung, dah kita katakan bertajalli saja, jangan diterjemahkan menampakkan diri ya. Nanti namanya hantu namanya. Ya, penampakan hantu di YouTube itu kan ada penampakan hantu tuh. Jadi tajalli itu maknanya ya kurang lebih penampakan. Tapi tidak elok kalau kita katakan Tuhan menampakkan diri. Sudah bertajalli aja. Falamma tajalla lil jabali, ketika Tuhan bertajalli kepada gunung, zakka, gunung itu meledak, wa kharra Musa sa'iqa, lalu Musa jatuh tersungkur, wa qala tubtu, kemudian dia mengatakan taubat wahai Tuhan, wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang pertama-tama berserah diri kepadamu. Itu dalam artian seperti itu. Tetapi saya sering mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepadamu, tetapi dengan cara yang lebih halus lagi, yaitu berupa bisikan-bisikan di hatimu yang menuntun hatimu yang baik itu. Ketika kita sedang melakoni ibadah yang baik, hati kita sedang baik, ya, kemudian kita sedang tidak banyak melakukan maksiat, maka ketika kita akan melakukan maksiat, Allah menegur kita juga. Dan kita sadar, kita mengerti, kita merasakan ada bisikan itu. Dan bisa kutuliskan dalam bentuk sajak, dalam bentuk surat cinta dan sebagainya. Tanpa suara, ya. Tanpa huruf, betul. Ya. Ketika kita akan melacur, kenapa jantungmu berdebar-debar? Betul nggak? Kenapa muncul rasa takut meremang hingga bulu kudukmu itu meremang semua? Kenapa seolah-olah engkau mendengar jeritan-jeritan istrimu di rumah? Abang, tega banget engkau akan berkhianat. Mungkin suara-suara anakmu yang menjerit-jerit, dan akhirnya engkau tidak jadi. Allah yang menghalangi kamu. Ini dalam artian bahwa kalamullah yang didengar oleh para nabi itu memang sangat berat sekali. Ya, kita menerima kalamullah, tapi jangan ngaku nabi ya. Nggak boleh, nanti dibunuh orang kamu. Kalau kamu nuduh ngaku jadi nabi, ditangkap baris krim. Ya, secara lafaz, secara lughatan, siapapun yang masih mendapat bisikan Tuhan, ya namanya nabi, artinya yang diberi tahu, yang ditegur oleh Allah semacam itu. Jadi ini mungkin dua kali makna. Jadi ketika kita itu pun, ketika teguran Tuhan itu datang kepada kita, lutut kita bergetar kok, jantung kita berdegup keras. Suka merasakan nggak? Ya, ada suaranya nggak? Ada hurufnya nggak? Ya seperti itulah. Jadi firman Tuhan itu bila sautin wala
harfin tanpa ada suara dan tanpa ada huruf. Tapi kita paham. Nah,